Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Annual Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode kedua. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Merasa kepanikan, para hunter pun berniat melarikan diri. Beruntung Pak Song memperingatkan mereka untuk tidak bergerak jika tak ingin patung itu kembali menyerang. Melihat keadaan Joo Hee yang ketakutan membuat Jinwoo merasa khawatir. Terlihat Pak Song menghampiri Jinwoo dan berkata jika teriakannya yang tadi telah menyelamatkan mereka dari serangan patung tersebut. Jinwoo kemudian dibuat terkejut saat melihat tangan Pak Song telah terputus. Setelah Jinwoo menghentikan pendarahannya, Pak Song kembali mengingat komandemen kuil Kartenon, yaitu 3 syarat agar mereka bisa pulang hidup-hidup dari tempat ini. Jinwoo pun mulai menyadari jika patung besar yang ada di depannya ialah dewa yang dimaksud. Beberapa saat kemudian terlihat seorang hunter merasa kesal karena dirinya telah menjalin kontrak dengan kuil besar. Namun dia malah terjebak di tempat ini. Hunter itu pun sangat percaya diri jika kecepatannya bisa menghindari serangan patung tersebut. Namun sesaat kemudian, melihat hal itu, Jinwoo merasa jika patung itu bisa membasmi para hunter kapanpun dia mau. Namun sampai saat ini dia tak melakukannya. Mengetahui hal itu, Jinwoo pada akhirnya menemukan petunjuk. Dia kemudian menanyakan apa komandemen pertama kuil Kartenon. Mendengar syarat yang pertama ialah hormatilah sang dewa, Jinwoo kemudian berdiri yang membuat Pak Song mencoba menghentikannya. Namun saat melihat mata Jinwoo, Pak Song menyadari jika dia tak berniat untuk mati. Jinwoo kemudian menatap mata patung tersebut. Namun saat patung itu akan menyerang, Jinwoo kemudian menundukkan badannya. Dan ternyata patung itu tiba-tiba menghentikan serangan saat Jinwoo melakukan hal itu. Menyadari apa yang terjadi, Jinwoo kemudian meminta para hunter yang lain untuk bersujud di depan patung itu. Awalnya para hunter menganggap jika permintaan Jinwoo tak masuk akal. Namun saat dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, para hunter pun mulai mengerti dan bersujud di hadapan patung tersebut. Dan benar saja, secara tiba-tiba mata patung itu berhenti bersinar. Merasa jika patung itu tak akan menyerang, para hunter pun merasa lega dan mulai berdiri. Namun meski begitu, Jinwoo merasa jika semuanya belum berakhir. Dan benar saja karena tak lama kemudian patung itu kembali aktif dan beranjak dari tempat duduknya. Melihat patung itu bergerak, Pak Song kembali menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun Jinwoo tak memiliki rencana apa-apa, tapi dia menekankan agar mereka tak melanggar komandemen dan menuruti syarat yang kedua, yaitu pujilah sang dewa. Tak lama kemudian, ada seorang hunter yang mengetahui kalimat untuk memuji dewa. Hunter itu pun mulai membaca pujian tersebut dengan khusyuk. Melihat reaksi patung tersebut, Jinwoo merasa jika pujian itu bukanlah untuk dewa yang ada di depannya. Dan benar saja karena tak lama kemudian, melihat hal itu, para hunter pun kepanikan dan mulai melarikan diri. Jinwoo kemudian memegang tangan Joo Hee dan membawanya lari. Pak Park yang berlari bergumam jika dia tak ingin mati di tempat ini, karena ada keluarga yang sedang menunggu kepulangannya. Merasa aman, dia kemudian berdiri di salah satu patung tersebut. Namun secara tiba-tiba, di sisi lain, Jinwoo yang berlari tak mengerti apa yang dimaksud dengan pujilah sang dewa. Jinwoo yang mencari petunjuk melihat ke arah patung-patung yang memegang senjata. Dan saat melihat patung yang memegang instrumen, Jinwoo pun menyadari sesuatu dan meminta yang lain untuk berlari ke arah patung yang membawa instrumen. Dan benar saja saat mereka berada di depan patung instrumen, patung itu kemudian aktif dan memainkan musik. Jinwoo yang membawa Joo Hee pun sampai di depan patung instrumen. Namun saat mereka berdua sampai, patung itu tak memainkan musiknya. Hal itu membuat Jinwoo menyadari jika mereka tak boleh berdua. Jinwoo kembali berlari dan meminta Joo Hee untuk tidak bergerak. Dan benar saja, saat Jinwoo pergi, patung itu tiba-tiba aktif dan memainkan musiknya. Melihat Jinwoo yang masih berlari, patung besar itu kemudian mengejarnya. Terlihat Jinwoo menghindari injakan patung tersebut dan berhasil sampai di depan patung. Namun ternyata patung yang ada di belakang Jinwoo bukanlah patung yang membawa instrumen. Beruntung Jinwoo masih hidup dari serangan tersebut. Dia kemudian merangkak dan menuju ke arah patung yang membawa instrumen. Jinwoo yang masih belum menyerah berhasil sampai di tujuan. Dan pada akhirnya patung besar itu pun duduk kembali ke singgasananya. Joo Hee yang khawatir berlari menghampiri Jinwoo. Namun dia dibuat terkejut saat melihat salah satu kaki Jinwoo terputus. Joo Hee kemudian mencoba menyembuhkannya. Namun dia malah mengeluarkan darah karena terlalu memaksakan diri. Pak Kim kemudian menyalahkan ketua Song karena dia telah mengambil keputusan yang sembrono.
dan menganggap tangannya menghilang karena sebuah karma. Ketua Song pun membenarkan hal itu dan dia juga akan bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Jinwo merasa jika sekarang bukan waktunya untuk berdebat, karena masih ada satu komandemen lagi. Tak lama kemudian patung besar itu mengeluarkan sebuah altar. Jinwo menjelaskan jika hal itu untuk memberikan persembahan berupa harta atau nyawa. Sesuai dengan komandemen ketiga yaitu taatlah kepada sang dewa. Pak Kim mengetahui jika mereka harus memberikan sebuah persembahan. Dia kemudian menghunuskan pedangnya ke arah Ketua Song dan memintanya untuk bertanggung jawab. Hal itu pun membuat Ketua Song akan menjadi persembahan dan dia kemudian mendekat ke altar. Jinwo tak menyetujui jika Pak Song menjadi kambing hitam dalam masalah ini karena para hunter datang ke sini melalui pengambilan suara. Melihat apa yang terjadi barusan, Jinwo menyadari jika sang dewa tak membutuhkan persembahan. Dia kemudian minta dua hunter yang lain untuk membawanya ke altar. Awalnya kedua hunter itu merasa khawatir, namun saat Jinwo menjelaskan situasinya, mereka pun pada akhirnya membawa Jinwo ke sana. Dan saat mereka sampai, terlihat tiga api tiba-tiba menyala. Melihat hal itu, Jinwo berpikir apa dengan menunggu di tempat ini regu bantuan akan datang menyelamatkan mereka. Diketahui jika sudah 1 minggu sejak gate ini terbuka, dan setelah 7 hari gate akan terbuka sepenuhnya. Dengan kata lain akan ada dungeon break, yaitu para monster akan keluar dari dalam gate dan menyerang dunia luar. Dan tujuan lain dari mengadakan raid ialah mengalahkan bos dungeon dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dan jika mereka gagal maka para monster akan pergi ke dunia luar, termasuk patung besar yang ada di depan Jinwo saat ini. Di sisi lain terlihat adik Jinwo yang bernama Jinah datang untuk menjenguk ibunya. Meski ibunya tak sadarkan diri, namun Jinah tetap curhat tentang kehidupannya. Di sisi lain terlihat Jinwo minta Pak Kim dan Joe untuk masuk ke altar. Dengan begitu jumlah api yang menyala akan sesuai dengan jumlah mereka, dan dia akan mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mereka masuk, hal ini pun terjadi. Terlihat gerbang terbuka dan salah satu api biru padam, dan terlihat para patung tiba-tiba bergerak. Melihat hal itu, membuat Jinwo minta mereka untuk tidak menutup matanya dan menatap ke arah patung tersebut. Namun ada seorang wanita yang ketakutan dan keluar dari altar, dan ternyata dia berhasil melewati gerbang dengan selamat. Melihat hal itu tentu saja yang lain merasa heran. Meski pintunya tertutup sedikit tapi orang itu berhasil selamat. Jinwo menyadari jika api biru akan menghilang seiring waktu, dan api yang merah akan mati saat ada orang yang berhasil kabur. Jinwo pun merasa jika hal itu hanyalah jebakan. Karena mungkin saja ujian ini untuk melihat seseorang selalu percaya pada dewa atau tidak. Beberapa saat kemudian, seorang hunter yang menggendong Jinwo kemudian berlari dan berhasil melewati gerbang. Meski melihat mereka berhasil, namun Jinwo masih menganggap jika semua ini hanyalah perangkap. Dia juga meminta mereka untuk tidak bergerak dan menatap patung itu sampai semua api biru yang dianggap waktu padam. Dengan begitu mereka akan selamat. Meski sudah mendengarkan penjelasan Jinwo, namun Pak Kim tak percaya akan hal itu, karena mungkin saja mereka akan terjebak kembali. Meski Jinwo sudah banyak berjasa dalam dungeon kali ini, namun Pak Kim tak bisa menuruti perkataan Jinwo karena dia ingin selamat seperti yang lainnya. Pak Kim kemudian pergi dan dia pun berhasil selamat. Pak Song kemudian meminta mereka berdua untuk pergi, karena mungkin saja pintu itu tak akan tertutup selama ada satu orang yang tinggal. Namun sayangnya Juhe tak bisa menggerakkan kakinya. Melihat hal itu, Jinwo kemudian meminta Pak Song pergi bersama Juhe, karena jika dirinya yang pergi, Jinwo tak bisa menggendong Juhe keluar. Karena waktunya hampir habis, Jinwo kemudian minta mereka untuk segera pergi. Awalnya Junhe tak menginginkan hal ini, namun Jinwo masih bersikeras dengan pendiriannya. Dia kemudian memberikan kristal mana sebagai ganti traktirannya yang gagal terpenuhi. Melihat Juhe yang tak ingin pergi, Pak Song kemudian membuatnya pingsan. Dia juga meminta maaf dan segera pergi membawa Juhe. Jinwo merasa bersyukur karena korban jiwanya hanyalah dirinya seorang. Jinwo yang masih belum menyerah kemudian mengambil pedang dan mencoba melawan mereka. Dia merasa jika dirinya selalu menjadi yang paling lemah dan menjadi bahan cemoohan orang-orang. Dia selalu berusaha keras hingga hari ini dan juga ingin menjadi sedikit lebih kuat namun tak bisa. Mengingat perkataan Pak Kim sebelumnya, Jinwo merasa jika dia hanya mencari pembenaran. Ucapan terima kasihnya pun hanya formalitas, dan orang yang beruntung ialah mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tak berpikir jika dirinya juga mempunyai keluarga, dan Jinwo juga ingin pulang hidup-hidup. Jinwo yang mengingat perkataan sebelumnya tentang bersyukur karena korban jiwanya hanyalah dirinya seorang, menganggap jika hal itu omong kosong dan munafik. Dengan keadaan sekarang, Jinwo tak ingin dirinya mati. Bersamaan dengan patung yang hendak memotong dirinya, Jinwo ingin punya kesempatan satu kali lagi. Dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode kedua dari anime Solo Leveling. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.